Dua pekan berlalu, usai kematian pasien di Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD dari Makassar, Sulawesi Selatan memasuki tahap akhir pemeriksaan pada Kamis 31 Oktober 2024 lalu. Tahap yang dilakukan adalah rekonstruksi, guna mencari tahu penyebab kematian korban, serta ruangan mana saja yang digunakan dua tersangka saat menangani korban yang berontak. Dua adegan diperagakan oleh dua tersangka menggunakan baju tahanan dengan pengawalan ketat dari unit Jatanras Polrestabes Makassar. Rekonstruksi ini juga menggunakan dua ruangan atau bangsal saat korban kambuh dan mengamuk, hingga mendapatkan penanganan dari dua tersangka saat itu bertugas. Kepingan demi kepingan adegan diperagakan dua tersangka, hingga fakta baru pun ikut terungkap. Kedua tersangka yang merupakan perawat melakukan penanganan yang keliru saat pasien mengamuk. Itu terlihat pada adegan ke-36 ketika tersangka abai pada standar operasional prosedur SOP, hingga berujung menghilangkan nyawa pasien. Dalam rekonstruksi ini juga disaksikan langsung pihak RSKD dari Makassar. Pihak RSKD dari juga membenarkan jika selama ini hanya menugaskan dua perawat untuk jaga malam menangani puluhan pasien ODGJ. Sebelumnya, pada 21 Oktober 2024 lalu, seorang pasien ODGJ meninggal dunia dalam RSKD dari Makassar. Dari hasil autopsi, korban tewas karena patah tulang leher bagian belakang. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan, menetapkan dua perawat sebagai tersangka. Jadi hari ini kita laksanakan rekonstruksi bersama dengan pihak dari Kejari Makassar. Kita laksanakan sekitar 42 adegan. Nah, kita laksanakan langsung di TKP-nya. Adapun tujuannya yaitu untuk memperjelas bagaimana kejadian ini sehingga menimbulkan adanya kematian dari pihak korban. Ini juga untuk menyamakan persepsi terkait kejadian antara penyidik dengan pihak JPU. Gitu. Nah, terus untuk dinyatakan meninggal itu di adegan berapa? Ya, dinyatakan meninggal adegan sekitar adegan 36. Ya, jadi setelah pasien ini ribut, kemudian dilaksanakan upaya untuk mengamankan pasien sendiri. Ya, dengan cara diikat. Nah, di sana ada beberapa prosedur yang tidak dilaksanakan, mungkin tadi dilihat sendiri. Ya, tidak dilaksanakan sehingga berakibat langsung terhadap kematian korban. Ini juga sejalan dengan hasil otopsi. Jadi hari pertama kejadian ini langsung kita laksanakan otopsi. Bang, setelah kita kirim berkas ke JPU. Rencana kapan, Bang? Secepatnya. Kita akan ikuti proses ya. Kita menghormati proses hukum yang ada. Itu aja. Ya. Bantuan hukum itu mungkin dari pihak kita, kalau dari kami mungkin kami akan koordinasikan, cuma pada dasarnya kami sangat terbuka dengan opsi-opsi, termasuk juga pembicaraan ke keluarga korban dan lain sebagainya. Kami sangat terbuka di situ. Ya, jadi kondisinya pada malam hari itu kita kan sebenarnya pasien sudah minum obat ya.
Jadi ketika minum obat itu diharapkan pasien itu sudah mengantuk gitu kan, tidur gitu. Jadi memang perawat yang kita tugaskan memang cuma 2. Tapi kondisi ya kita nggak tahu ya, kondisi kayak tadi itu kita bisa lihat bagaimana ketika pasien mengamuk. Ya tentunya ini menjadi evaluasi bagi kami, dan kami akan berusaha bagaimana supaya ini menjadi sesuatu yang tidak terulang lagi di masa depan itu. Kalau satu bangsal ini kan satu bangsal ya, kita ada 2 ruangan. Sebenarnya terbagi 2 sebenarnya ya. Kalau ini saat ini mungkin sekitar ada 53 pasien ya, terbagi 2. Tapi pada saat makan tadi kan lihat ya, pada saat makan itu kan pintu dibuka dari 2 arah, tapi pintu yang di depan sini ditutup. Nah, disitulah sebenarnya resikonya ya, resiko ketika pasien mengamuk pada saat makan. Apalagi tadi kan pada saat makan ya pasien pasti menginginkan ketenangan gitu, seperti itu kurang lebih lah. Kalau gambarannya kami serahkan kepada polisi, cuma karena tentunya lebih detail dari kepolisian, kami hanya mengikuti aturan aja Pak, kita ikuti aja proses hukum. Untuk harapan sendiri terkait 2 pegawai yang ditetapkan tersangka. Iya, kalau walaupun tersangka kita berharap mengedepankan praduga tak bersalah gitu, dan kami berharap juga bisa ada proses yang lebih damai gitu kan, dan supaya enak bersama-sama gitu Pak. Kami juga mengevaluasi kira-kira apa yang perlu diperbaiki ke depannya seperti itu.